Sekarang kita ayo mengamati adik-adik. Ya, coba adik-adik sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa aja coba? Ya, meja, almari, kursi, apa lagi? Ya, pintu. Ya, yang tadi adik-adik sebutkan itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu bener ya adik-adik. Coba kenapa adik-adik tadi nggak menjawab seperti tumbuhan, hewan, kita sendiri manusia itu kenapa? Kan itu termasuk benda hidup. Kalau yang adik-adik sebutkan tadi adalah benda mati. Ya, benda mati adalah benda yang tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Contohnya ya tadi yang adik-adik sebutkan tadi, seperti meja, kursi, lemari, pintu, itu yang benda mati. Kalau yang benda hidup tuh bisa kita lihat di sekitar kita. Itu seperti pohon. Nah, pohon itu termasuk benda hidup. Ya, adik-adik. Yang pengen kakak tanyakan itu kenapa adik-adik tadi menjawab seperti meja, kursi, lemari, itu kenapa kok bisa adik-adik sebutkan itu benda? Kenapa coba? Ayo, kenapa? Kakak pengen tahu nih, kenapa? Coba. Apa ya? Dipikir dulu, coba adik-adik. Coba adik-adik mikir dulu ya. Nah, jadi kenapa adik-adik kok bisa menyebutkan meja itu benda, kursi itu benda? Kenapa coba? Jadi, yang dikatakan benda adalah segala sesuatu yang dia mempunyai wujud. Nah, wujud ini apa? Wujud ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang adik-adik. Nah, contoh tadi kan meja kan bisa kita lihat, bisa kita pegang. Terus nih, toples juga bisa kita pegang, bisa kita lihat juga. Nah, ini dia mempunyai wujud. Yang kedua, mempunyai massa. Massa itu berat. Coba adik-adik angkat meja, berat kan? Nah, berarti meja itu mempunyai massa atau berat. Ya, benar nih. Toples ini juga mempunyai berat. Ya kan? Nih, Bapak juga mempunyai berat. Karena dia mempunyai wujud dan massa. Terus yang ketiga, ada menempati ruang. Nah, yang dikatakan benda tadi apa adik-adik? Ada 3. Yang pertama mempunyai wujud. Yang kedua, mempunyai massa atau berat. Yang ketiga, menempati ruang. Bisa dikatakan benda jika mempunyai 5 hal ini ya adik-adik. Ya, yang pertama itu bentuknya. Contoh, yang bentuknya lingkaran itu apa aja coba adik-adik? Ya, jam dinding, jam tangan, ya. Kemudian yang bentuknya persegi panjang apa adik-adik? Ya, lemari, meja. Kemudian persegi coba apa adik-adik? Ya, jilbab. Apa lagi? Ya, keramik. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari ukuran. Ukurannya contoh ini ukuran jam tangan sama ukuran jam dinding. Ayo, besar mana? Ya, jam dinding. Gak mungkin kan kakak memakai jam dinding di tangan, besar banget kan gak mungkin tuh. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari warnanya. Warna contoh ada yang coklat kayak kursi di belakang kakak. Terus ada ini coksul seperti jilbab kakak, ya kan? Kemudian yang keempat bisa dilihat dari permukaan. Permukaan kan itu ada yang halus sama yang kasar ya adik-adik. Nah, ini tutup toples ini kasar. Ini yang halus. Kemudian yang kelima bisa kita lihat dari bahannya. Ya, contoh
benda yang dari bahan kayu itu apa aja adik-adik? Ya, apalagi? Ya, ya benar adik-adik. Ada meja, ada lemari, ada kursi. Coba yang kedua bahannya dari nah, kain. Apa? Dari kain. Ya. Ya, ada baju, ada celana. Terus yang dari plastik apa aja? Ya. Ya, apalagi adik-adik. Ya. Jadi yang dari plastik itu ada buku, ada kotak pensil. Ya, seperti itu. Tadi bisa dikatakan benda kalau yaitu tadi bisa dikatakan benda kalau dilihat dari 5 hal ya adik-adik. Apa aja tadi? Yang pertama bentuknya, yang kedua ukuran, yang ketiga warna, yang keempat permukaan, sedangkan yang kelima apa? Dari bahannya. Ya, kemudian di sini Bu Guru tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda di sini ada 3 ya adik-adik, yaitu padat, cair, padat, gas. Nah, kakak di sini akan menjelaskan ciri-ciri dari benda cair terlebih dahulu, yaitu mempunyai sifat khusus seperti tingkat kekentalan, tekanan, dan lain-lain. Terus bentuk berubah sesuai dengan wadah dan volume tetap. Kemudian molekulnya dapat bergerak bebas. Di sini kakak akan memberi contoh yaitu air. Ini air, dalamnya air. Nih kakak akan taruh air ini di wadah toples kecil. Ya, nih air berbentuk seperti wadah. Jadi bentuk berubah sesuai volume dan wadah tetap. Nih, ini molekulnya juga dapat bergerak bebas. Ini berbentuk seperti gelas lagi. Oke. Dan kakak akan menjelaskan yang kedua yaitu benda padat. Benda padat ini punya ciri-ciri yaitu susunan molekulnya beraturan dan rapat. Kemudian bentuk tetap dan volume tidak mengikuti wadah. Kemudian molekul tidak dapat bergerak bebas. Jadi kebalikannya sama yang air tadi ya. Ini contohnya kakak beri contoh pulpen. Pulpen ini jika kita pindah ke toples, bentuknya tetap seperti pulpen, tidak mengikuti wadahnya. Jadi bentuk pulpen ini tetap dan volumenya tidak mengikuti wadah. Nih, nggak mengikuti wadah. Bentuknya tetap pulpen. Nih. Oke. Kemudian yang ketiga, benda gas di sini juga mempunyai ciri-ciri ya adik-adik. Ya, yang pertama itu bentuknya berubah dan volume sesuai dengan wadah yang ditempati. Terus molekulnya tuh sangat bebas, sangat bebas. Kemudian gas terdapat di segala tempat kecuali di ruang hampa. Contoh, kakak akan memberi contoh ini menggunakan plastik. Sebenarnya menggunakan balon juga bisa. Tapi kakak di sini menggunakan plastik. Ini kakak tip dulu ya. Ya. Nah, di plastik ini terdapat gas, terdapat udara maksud saya. Terdapat udara. Lah, ini molekulnya ini dapat bergerak sangat bebas. Ini bisa ada di mana-mana termasuk di sekitar kita juga ya adik-adik. Itu bentuknya berubah, volumenya berubah sesuai dengan ada yang tempati. Jadi kalau yang ini bisa di plastik, ini di ruangan gitu. Ini contohnya ini tadi udara. Di dalam plastik ini ada udara. Ya, jadi kita ulangi lagi ya adik-adik. Yang dikatakan benda itu tadi apa? Benda adalah segala sesuatu yang dia mempunyai wujud, massa, dan mempunyai ruang. Wujud itu tadi apa? Wujud tadi yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Nah, kalau yang massa tadi apa? Berat, mempunyai berat. Menempati ruang, yang menempati ruang. Ya, itu tadi yang dikatakan benda ada 3 ya. Wujud,
memiliki wujud, memiliki massa, sama menempati ruang. Terus tadi kita mempelajari apa lagi ya? Ya, kemudian kita mempelajari apa lagi tadi, adik-adik? Kita mempelajari 5 hal yang bisa kita lihat dari benda. Apa aja? Yang pertama, dari bentuknya. Bentuknya itu seperti bisa dilihat dari bentuk yang lingkaran, persegi panjang, persegi, jajar genjang, masih banyak lagi itu. Terus yang kedua bisa kita lihat dari ukuran. Ukuran itu seperti apa tadi adik-adik? Ya, ukuran seperti tadi yang ukurannya jam tangan sama jam dinding. Itu tadi yang besar sama yang kecil. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari ya warna. Warnanya bisa hijau, bisa coklat, bisa merah, bisa kuning itu. Terus yang keempat bisa kita lihat dari permukaan. Permukaan yang halus, yang kasar itu. Terus kemudian yang kelima, yang terakhir bisa kita lihat dari bahannya. Bahannya yang tadi itu, yang seperti bahannya dari kain, dari plastik, atau dari apa? Iya, kain, kayu. Ya, kemudian kita tadi mempelajari apa lagi adik-adik? Ya, kita tadi mempelajari sifat-sifat benda. Tadi, ayo sifat-sifat benda tadi di berapa adik-adik? Berapa ayo? Berapa? Oh ya, benar sekali. Ada 3. Yang pertama ada cair, kemudian padat, dan ada gas. Ya, tadi yang contohnya benda cair itu apa? Benda cair itu contohnya air. Terus tadi yang benda padat tadi contohnya apa? Ya, pulpen. Terus yang benda gas tadi contohnya apa? Udara. Ya, udara tadi Bu Guru menggunakan plastik ya, bisa juga menggunakan balon ya adik-adik. Guru akan menjelaskan tentang kegunaan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, itu contohnya tuh seperti pintu kan di setiap rumah ada ya adik-adik. Nah, itu gunaannya apa? Untuk menutupi ruangan. Terus lemari untuk meletakkan barang. Terus ada lagi meja itu juga untuk meletakkan barang. Terus kemudian tuh ada lagi namanya pensil untuk menulis, sapu untuk menyapu, kotak pensil untuk menyimpan alat tulis kita, ya kan adik-adik. Terus ada lagi sebenarnya lah pokoknya, masih ada ikat rambut untuk mengikat rambut, ada sisir untuk merapikan rambut. Terus ada lagi celengan untuk menabung, ada lagi kipas angin penyejuk udara di ruangan, ya kan. Terus ada lagi yang TV itu untuk menonton. Terus ada lagi banyak pulpen untuk menulis ya. Terus apa lagi adik-adik? Iya bener, sula untuk membersihkan. Apa lagi? Oh iya, ya adik-adik udah begitu paham tentang kegunaan barang-barang di sekitar. Ya bener adik. Meja untuk meletakkan, ya tadi udah. Ya tadi udah. Ya banyak lah seperti yang kakak gunakan ini, baju lah, jilbab, ini baju yang kita gunakan untuk menutupi badan kita itu ya adik-adik. Kursi ini tempat duduk kita. Terus ada ikat rambut untuk mengikat rambut kita. Terus ada sisir untuk mengisiri rambut kita. Terus ada celengan, nah itu untuk menabung. Terus ada sapu untuk menyapu. Nah, terus ada kotak pensil untuk meletakkan alat tulis kita. Ya, terus ada apalagi adik-adik? Ya, ada sulak ya, banyak banget ya. Sulak untuk membersihkan ruangan. Ya, benar adik-adik. Adik-adik udah begitu paham tentang kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Segitu saja materi dari kakak. Kemudian lanjut ke kakak yang selanjutnya ya adik-adik. Santai.